Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari kelas MN23J. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Cara berpikir yang membuat keputusan sehari-hari makin matang. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kebiasaan menimbang informasi dengan pikiran jernih sebelum percaya atau mengambil keputusan. Bukan berarti mudah curiga atau suka membantah. Intinya sederhana. Cari alasan yang masuk akal, bukan sekedar ikut arus. Yang pertama, terbuka pada ide baru atau mau mendengar pandang dan sebelum menilai sudut pandang lain sebelum menilai. Yang kedua, menimbang bukan buru-buru. Cek bukti dulu sebelum menyimpulkan sesuatu. Dan yang ketiga, suka bertanya, kenapa? Karena nggak nggak asal terima informasi begitu saja dari orang lain. Jadi orang yang berpikir kritis bertanya dulu baru percaya. Selanjutnya, kenapa perlu dilatih? Tiga alasan ini sederhana kenapa kebiasaan ini layak dibangun. Pertama, keputusan. Keputusan adalah pilihan lebih tepat sasaran dan minim penyesalan di kemudian hari. Dan yang kedua, masalah. Masalah yaitu solusi lebih kreatif karena akar masalahnya dicari dulu, bukan ditebak. Dan yang ketiga, informasi. Enggak gampang percaya kabar bohong atau ajakan yang menyesatkan. Itulah kenapa perlu dilatih dari ketiga itu. Next, ada 4 langkah sederhana alur ringkas sebelum memutuskan atau mempercayai sesuatu. Yang pertama yaitu amati. Amati apa? Amati adalah lihat dan kumpulkan fakta yang ada dulu. Baru kita ke selanjutnya ke tanya, kenapa sih? Cari tahu alasan dan sumbernya dulu. Kenapa sudah. Dan selanjutnya ada analisis. Analisis yaitu bandingkan dengan info lain yang relevan. Habis dari analisis yaitu baru simpulkan. Ambil keputusan dengan alasan yang jelas. Itu next di dunia kerja berpikir kritis itu bikin kerja tim lebih efektif dan keputusan lebih panjang, lebih matang. Di dunia kerja itu ada tiga, menimbang sebelum mengambil keputusan. Apa sih menimbang sebelum mengambil keputusan besar? Yaitu cek untung rugi tiap pilihan, bukan langsung ambil jalan yang paling gampang. Dan yang kedua, mendengar masukan tim sebelum memutuskan, yaitu suara terbanyak bukan berarti otomatis paling benar, tapi tetap ditimbang dulu. Dan yang terakhir yaitu mengecek data sebelum percaya laporan. Kenapa? Angka dan garis dibaca ulang, bukan cuma dipercaya karena terlihat rapi. Kalau di bangku kuliah, kebiasaan ini yang membedakan tugas asal jadi dengan tugas yang benar-benar dipahami. Kenapa? Pertama, membaca lebih dari satu sumber, yaitu satu artikel atau satu buku saja belum cukup untuk menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, menulis argumen dengan alasan yang jelas, bukan sekedar mengutip, tapi menjelaskan kenapa sumber itu bisa dipercaya. Yang ketiga, berani berdiskusi dengan sopan, bertanya atau tidak sependapat dengan dosen selama disampaikan dengan santun. Nah, kalau di keluarga dan kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil yang ternyata butuh pikiran jernih juga. Yang pertama, mengecek berita sebelum diteruskan, yaitu kabar di grup keluarga, dicek dulu kebenarannya sebelum diikut sertakan. Yang kedua, mendengar semua pihak sebelum menengahi, yaitu saat ada selisih paham di rumah, dengar dulu dari dua sisi baru menilai. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengajak anak bertanya, kenapa begitu? Yaitu melatih anak berpikir sendiri, bukan cuma menyuruh tanpa menjelaskan. Itulah berpikir kritis bukan bakat bawaan. Ini kebiasaan yang
bisa dilatih dengan setiap hari di kantor, di kampus, dan di rumah atau kebiasaan kita sehari-hari. Sekian dari saya, Muhammad Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.